Orang tua saya sering berpesan, bila kerja harus tulus dan juga ikhlas. Ya, inilah hasil saya kerja keras selama ini dengan tulus dan ikhlas. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Ngomongin soal ikhlas, berhubungan dengan mobil ini. Ya, Mercedes-Benz E-Class 250 AMG tahun 2013. Yuk kita review. Ya, kali ini saya akan mereview si seksi dan berwarna merah dari Mercedes-Benz ini. Kita mulai dari depan. Kita lihat desain lampunya yang menggambarkan kemewahan dan juga futuristik. Kita lihat di sini lampunya dia sudah LED dan juga proyektor, lampu utama, lampu senja, lampu sen, dan juga DRL. Kemudian kita lihat di bagian agak ke bawah, terdapat sensor parkir, dia ada 6 buah di bagian depan ya. Dan juga terdapat headlamp washer. Sayangnya di bawah ini tidak menggunakan fog lamp lagi. Dan kemudian di bagian paling bawahnya lip spoiler chrome ya, jadi terkesan mewah, sangat menyatu dengan warna merah dari si mobilnya. Dan kemudian kita lihat di bagian grillnya, ciri khas Mercy sekarang, grillnya itu besar dan juga memiliki lambang yang cukup besar juga. Ini kesan mewahnya tuh dapat banget. Kita beralih ke bagian samping. Kita lihat di bagian kaki-kakinya, velgnya ini bawaannya dari Mercy, tapi kesannya seperti velg racing gitu ya, seperti velg aftermarket, tapi ini ori. Nah kita lihat ukuran bannya itu menggunakan 235/35 ring 19. Kita naik, spionnya sewarna dengan bodi, hanya di bagian bawahnya ada kelir berwarna hitam, dan terdapat lampu sen seperti huruf C, dia sudah elektrik ya. Oke. Kemudian di bagian list bodi samping ini berwarna chrome dan juga di bagian pilar atasnya berwarna chrome. Kemudian di bagian handle pintunya dia berwarna merah, cuman di atasnya ada list chrome-nya. Pintunya ini sudah elektrik. Nah, ini ada sensornya. Kita buka. Yang saya suka dari mobil ini adalah dia sudah frameless di bagian atasnya. Oke. Kita tutup. Kemudian kita ke bagian samping belakang. Untuk bagian velg belakang sama dengan depan, hanya saja ukuran bannya berbeda. Di sini 265/30. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Sini desain lampunya yang sungguh mewah, full LED. Seperti biasa, di sini adalah bagian lampu remnya, dan ini lampu sen. Ini adalah lampu mundurnya, dan kemudian terdapat logo E250 chrome dan juga logo AMG. Kemudian terdapat list di bagian bagasinya ini berwarna chrome, logo Mercy, dan Aikmon stop lampnya full LED. Kita lihat buka bagasinya. Walaupun dari belakang sepertinya terlihat kecil, tapi ternyata bagasinya ini cukup luas ya, itu masuk ke dalam bisa nyulik orang yang menyebalkan. Dan di sini terdapat 2 buah tuas. Ini untuk tuas ini ketika ditarik, maka kursi di bagian belakang itu dia bisa tidur dan rata dengan bagasi di belakang ini. Ini kursinya bisa dilipat dengan 40-60 ya, ini 60, ini 40 ya. Ruang bagasi justru jadi jauh lebih luas lagi. Kita tutup lagi. Kemudian di bawah sini terdapat ban serep, velg kalengnya, bannya kecil, wajar namanya juga ban serep, jadi pemakaiannya untuk sementara.
Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Kita masuk ke dalam kabin mobil ini, tapi sebelum saya bahas di bagian depan dan juga door trim, saya mau masuk ke bagian kabin belakang dulu. Yuk kita lihat. Ini caranya simple banget. Ada tuas di bagian jok belakang, jok depan sorry. Kita tinggal tarik, dia lipat. Kemudian kursinya maju sendiri secara elektrik. Dan saya akan masuk. Ini. Saya tarik kembali. Kursinya akan mundur. Sekarang saya berada di bagian kabin belakang. Ini coba bisa kalian bayangkan, mobil ini coupe 2 pintu, tapi biasanya mobil 2 pintu coupe itu pasti sempit. Tapi di sini dia lihat legroomnya ini sungguh lega. Di depan ini sudah saya setel tadi ukuran posisi nyetir saya dengan tinggi saya yang sekitar 174 cm. Sisa ruang kaki saya sungguh cukup lega, dan juga bagian headroom ya nggak tinggi banget sih, 1 cm mungkin ya, tapi ini cukup. Dengan tinggi saya seperti ini di bagian belakang ya masih cukup nyaman. Ini saya agak selonjoran lagi, cukup nyaman. Sekarang saya bahas dulu di bagian belakang. Di sini untuk di door trimnya, bagian belakang ini sudah soft touch, full kulit. Dan terdapat speaker dan juga ada airbag ya di bagian kanan kiri belakangnya, dan di bagian pilar C-nya paling belakang ini terdapat airbag juga. Kemudian di tengah ini ada ya ruang penyimpanan, dan juga di sini terdapat cup holder 2 buah. Terdapat safety belt juga. Ya, kanan kiri ada, kemudian ada untuk isofix menaruh tempat duduk bayi. Dan juga di sini untuk gantungan baju. Ya, speaker ternyata tidak hanya satu di atas saja, tapi di bawah armrest pun ada speaker. Jadi totalnya ada 2, sama kanan kiri 2, jadi 4 ya di belakang ini. Kemudian yang keren adalah dia tidak memiliki pilar B atau pilar tengah di mobil ini. Dan kemudian di bagian tengah ke belakang di sini terdapat 2 lubang AC, di mana ada pengaturan suhunya juga. Ini ya. Nah. Jadi ya cukup nyaman lah di belakang, nggak takut kepanasan. Kemudian di bagian belakang ini terdapat panoramik. Tapi ini ditutup jaring ya supaya tidak tembus panas ke dalam. Tapi ini bisa dibuka. Videonya nanti ya. Nih, habis ini nih kita buka. Kemudian yang keren adalah ini tadi dia tidak memiliki pilar tengah untuk kaca belakang. Saya buka. Nah, dia tidak memiliki pilar tengah, sehingga memiliki pandangan yang sangat luas. Kita bisa lihat banyak pandangan motor-motor di sana. Tapi kalau kalian yang bepergian keluar kota, kemudian dikelilingi dengan sawah kanan kiri dan juga pegunungan, sungguh membuat herang panon tiis ceuli cek Sunda mah gitu bro ya. Saya tutup lagi. Sekarang kita bahas ke bagian depan yuk. Sekarang saya sudah berada di kabin depan, tapi kita bahas di bagian door trimnya dulu ya. Ini kita lihat door trimnya. Ini full kulit, soft touch, list berwarna hitam, tapi ada list chrome-nya sedikit, dan juga handle pintunya chrome. Di sini juga terdapat ada list lagi di bawah armrest-nya, chrome juga. Nah di sini untuk door lock-nya. Ini pengaturan kursi, kemudian mendapatkan 3 buah memory seat sini ya. Dan ini power window-nya sudah full auto semua. Kemudian ada pengaturan retract spionnya. Dan juga nih ada tombol tersembunyi, ini untuk membuka bagasi belakang. Kalau tinggal ditekan aja ya, bagasi belakang masih terbuka. Kemudian di bagian atas di sini terdapat tweeter. Speakernya ini sudah Harman Kardon, di bagian atas 1 dan di bagian bawah 1 ya, gitu. Dan yang saya suka dari mobil ini adalah bagian keamanannya untuk di dalam kabin. Seperti saya memiliki asisten pribadi yang mengingatkan untuk menggunakan safety belt terus-menerus. Karena ini dia mendorong sendiri ya, ada tuas ini di dalamnya itu ngedorong. Nah ketika saya kancingkan safety belt, maka si tuas itu akan masuk kembali ke dalam. Cukup kenceng ya. Oh, ininya
ketat banget itu ke bodi saya, apalagi tertekan ke bagian perut saya yang buncit ini. Gitu. Kita bahas di bagian setir. Sini setirnya sudah airbag ya, full kulit dia. Sini klakson seperti biasa, logo Mercy, kemudian ada list chrome. Sini untuk audio switch steering, kemudian di bagian sini untuk pengecekan MID ya. Nah, sini macam-macam lah, mulai dari bensin, kilometer, kemudian juga ada pengaturan audio, kemudian connect ke telepon, Bluetooth, kemudian juga terdapat tekanan ban, ini segala macam lah, ada semua ya pengaturan MID-nya. Di sebelah kanan indikator RPM dan juga terdapat indikator lampu rem tangan, kemudian juga safety belt, ada check engine. Terus kemudian yang paling sebelah kiri adalah indikator bensin dan juga temperatur suhu, serta ada indikator lampu dan juga electric stabilization ya. Kemudian di belakang setir terdapat pedal shift yang seperti biasa, pada umumnya belah kanan untuk penambah percepatan dan sebelah kiri untuk mengurangi kecepatan. Kemudian, nah yang unik dari mobil ini adalah tuas persnelingnya. Mobil ini Matic, dia tuas persnelingnya ini berada di belakang setir. Ya, biasalah normal ada P, R, N, dan D. Kemudian di sebelah kiri pengaturan wiper dan juga lampu sen. Nah, yang di bawahnya ini terdapat cruise control dan juga terdapat tuas kecil untuk teleskopik dan tilt steering. Setirnya ini sudah elektrik ya, tinggal diatur-atur saja. Gitu, ini untuk bagian kanan. Kemudian di sini dia sudah menggunakan start stop button engine. Kemudian bagian lampunya dia sudah full auto, lengkap dengan fog lamp belakang. Dan lubang AC terdapat satu buah, di mana di sini terdapat aksen chrome yang sebelah kanan. Kita bahas ke bagian dashboardnya, ini kulit, soft touch ya, sini. Oh ya, tadi saya lupa, di bagian pilar A-nya ini dia bukan kulit, bahan fabric, dan terdapat airbag kanan kiri ya, ada. Kemudian, nah ini kembali lagi kita ke bagian depan dashboardnya. Ini speaker full dari kemudi sampai ke penumpang sebelah kiri, dan ini terdapat sensor. Ini karena mobil ini bisa parkir sendiri ya, dibantu dengan keelektrikan dari mobil ini. Ini sensornya. Dan kita lihat ke bagian penumpang sebelah kiri, sudah terdapat airbag dan juga kisi-kisi AC dengan lengkap dengan aksen chrome-nya. Dan ini laci penyimpanan di bagian penumpang sebelah kiri, soft opening. Tidak terlalu besar tapi ya lumayan untuk menyimpan berkas-berkas. Kemudian di tengahnya ini terdapat list berwarna hitam dan juga ada list chrome kecil. Kita lihat bagian tengah, ini untuk head unitnya. Head unitnya masih seperti mobil Mercy pada umumnya, yang tidak begitu mewah tapi ya cukup oke lah untuk dilihat. Kemudian seperti biasa ini lubang AC di bagian tengah ada dua. Terdapat jam analog khas Mercy dengan lengkap dengan logonya. Kemudian turun lagi ke bawah. Sini ada untuk memasukkan CD dan juga ini untuk biasa ya, tombol-tombol seperti pada umumnya. Ini tombol juga, tombol untuk nomor telepon, ini untuk mengatur audionya besar kecilnya, ini untuk mengatur frekuensi radio. Kemudian kita turun ke bawah, terdapat lampu hazard. Dan juga ini tadi untuk mengaktifkan safety belt ya, untuk mendorong tuas si safety belt yang tadi. Nah, ini untuk eco mode supaya mobil ini irit. Dan ini untuk parkir ya, bantuan parkir elektriknya. Nih. Tampilan AC seperti biasa, pada umumnya ada auto dan juga mode angin ke mana, ini ya pada umumnya lah setelannya seperti ini. Ini dual zone ya AC-nya. Kemudian ini di bagian bawahnya terdapat asbak dan juga lighter jadul lagi. Padahal mobil ini udah 2013 loh. Kemudian konsol box tengah, ini cup holder 2 buah. Dan ini tadi sama untuk mengatur di bagian audio ya, segala macam nih banyak di bagian audio head unitnya. Dan kemudian mobil ini ada
setelan sport dan comfort. Kemudian di sini ada driving mode. Driving mode-nya ini ada dari sport, kemudian manual dan juga eco. Kemudian kita ke bagian tengah ini console box. Dia bahannya kulit soft touch. Kalau untuk yang depan ini kecil ya, nih laci penyimpanan kecil. Ya untuk koin. Kemudian yang tengah ini lumayan dalam. Terdapat juga lubang untuk USB ya dalam. Kemudian dari bagian kabin atasnya nih ada handle model tarik ya yang di bagian supir, dan juga ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan juga lampu. Dan kemudian di bagian tengah di sini terdapat lampu baca ya, ini ya oke. Dan kemudian juga di sebelah kiri penumpang ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan juga lampu. Dan juga terdapat tuas handle pegangan di sebelah kiri atas. Sekarang kita mau buka si sunroofnya nih. Nah, mobil ini tuh nggak cuma sunroof aja, tapi ada juga panoramiknya. Kita buka dulu. Nah, ini yang jaring tadi untuk menghalau panas masuk ke dalam. Sekarang kita buka. Nih yang akan terbuka pasti si jaringnya dulu. Nah, ini tampilan sunroofnya belum dibuka, tapi untuk suasana melihat cerahnya dunia ini gitu ya. Kita sekarang buka di sunroofnya. Oke. Ini sunroof sudah terbuka. Lumayan besar ya. Jadi buat kalian yang mau nyalonin jadi anggota dewan, ya mau dadah-dadah di atas, sah-sah aja sob gitu. Oke, sekarang kita tutup lagi. Habis ini kita bahas mesin. Kapasitas mesin ini 2000 cc dengan power 211 horsepower ya. Dan juga 350 Nm. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa lihat di tabel ini. Nah, untuk kalian yang mau beli mobil ini, harganya cukup di 700 jutaan aja. Itu dulu harga barunya itu 1,8 M-an. Coba bayangin, dulu 1,8, sekarang cuma 700 jutaan aja. Jauh banget kan harganya berkurangnya gitu sob. Dan mobil ini ada di showroom mobil second, tepatnya di Jalan Sriwijaya, nomor 29, area BKR, Bandung. Udah, gitu aja sob video review tentang mobil ini. Ditunggu ya video berikutnya. Sampai jumpa.